saya Muhammad Raditya. Sekarang saya lagi mengikuti pelatihan pendidikan Ganis PHPKB Angkatan 2 tahun 2021 dari PT Agro Pratama Sejahtera Bangka Belitung. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana menetapkan sortimen jenis kayu. Oke, untuk memulai dalam penetapan sortimen jenis kayu, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi peraturan yang terkait. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi prosedur yang berlaku. Langsung saja, dalam penyiapan alat ada beberapa yang harus kita persiapkan. Yang pertama, untuk peralatan APD terlebih dahulu, yaitu helm, kacamata, rompi, sarung tangan, dan sepatu pelindung. Yang untuk peralatannya yang kita butuhkan yaitu pertama, penanda untuk bontos, bisa kapur atau pena. Yang kedua, meteran, pita ukur, dan yang terakhir telisit. Oke, dalam hal ini untuk peralatan yang kita siapkan, saya menggunakan SNI 7533 nomor 1 tahun 2010 dan SNI 8911 tahun 2020. Di sini saya akan mempraktekkan cara penetapan sortimen kayu bundar. Pertama, kita harus mengukur kedua diameter kayu, yaitu diameter pangkal dan diameter ujung. Untuk pengukuran masing-masing diameter, seperti diameter pangkal dan ujung, itu dari D1 ditambah D2 dibagi 2. D1 yaitu untuk diameter terpanjang yang melewati titik pusat bontos, dan D2 yaitu diameter terkecil dari bontos pangkal yang melewati sumbu kayu. Selanjutnya, setelah didapatkan diameter bontos pangkal, kita akan menghitung diameter bontos ujung kayu, yaitu D3 ditambah D4 dibagi 2. Setelah kita dapatkan diameter rata-rata diameter bontos pangkal dan ujung, kita akan dapat menentukan diameter rata-rata kayu tersebut, sehingga baru kita bisa menetapkan ke dalam sortimen kayu besar, kayu sedang, ataupun kayu kecil. Oke, di sini dalam menetapkan sortimen kayu bundar dapat saya jelaskan terlebih dahulu. Penetapan sortimen kayu bundar itu dibagi menjadi 3, yaitu kayu bulat besar KBB yang diameternya di atas 30. Yang kedua itu KBS yang diameternya antara 20 sampai 30 cm. Yang ketiga itu KBK, kayu bulat kecil yang berdiameter di bawah 20 cm. Oke, setelah itu kita langsung untuk menghitung sampel kayu yang ada. Di sini saya menggunakan sampel kayu puspa. Bisa dilihat di sini. Ada beberapa syarat yang harus diketahui oleh tenaga ganis. Untuk pengukuran kayu, diusahakan kayu terbebas dari banir dan kulit tidak termasuk dalam perhitungan. Sekarang langsung kita coba. Kita tentukan titik bontosnya dulu, titik tengah sumbu kayu. Kemudian kita ukur untuk diameter terpanjang dan terpendek. Kita cari dulu di sini.
Oke, di sini kita dapatkan untuk diameter bontos pangkal. D1-nya itu 23 dan D2 itu 22 cm, sehingga diameter bontos pangkal itu 22 cm. Kita lanjut ke pengukuran diameter bontos ujung. Oke, lanjut pada pengukuran diameter bontos ujung. Yang pertama masih sama, kita harus tentukan titik tengah, titik pusat sumbu kayu. Lalu kita ukur diameternya, diameter terpanjang dan diameter terpendek dari Oke, di sini kita dapat untuk diameter bontos ujung untuk D3 itu 21 dan D4 terpendek yaitu 20 cm, sehingga diameter ujung bontos ujung 20 cm. Dan kita jumlahkan dalam penentuan sortimennya, bontos pangkal ditambah bontos ujung dibagi 2, berarti 22 ditambah 20 dibagi 2, sehingga kita dapat hasil 21 cm. Seperti perhitungan, termasuk sortimen kayu bulat sedang karena di antara 20 sampai 30 cm. Oke, kita bisa lanjut untuk pengukuran sampel kayu lainnya. Di sebelahnya masih sama untuk sampel kayu puspa. Langsung saja kita ukur. Yang pertama, kita harus mengukur diameter pangkal dan ujung. Di sini saya akan mengukur dari diameter bontos ujung terlebih dahulu. Seperti biasa, kita harus menentukan titik bontosnya. Lalu kita ukur, cari untuk diameter terpanjang dan terpendeknya. Di sini kulit tidak kita hitung dalam syarat perhitungan diameter. Oke, kita dapat untuk diameter ujung bontos untuk kayu selanjutnya itu terpanjang 18 dan terpendek D4 itu 16, sehingga diameter ujung bontos untuk sampel kayu selanjutnya itu 17 cm. Lanjut kita perhitungan untuk bontos pangkal. Seperti biasa, kita cari titik sumbu kayunya. Setelah itu kita cari untuk ukuran diameter terpanjang. Oke, didapat untuk diameter pangkal, bontos pangkal untuk D1 kita dapat 18 dan D2 yang terpendek dari bontos pangkal 17, sehingga diameter pangkal bontos kayu ini 17 cm. Kita pembulatan ke bawah. Untuk diameter kayunya itu diameter pangkal
ditambah diameter ujung itu dibagi 2, sehingga 17 ditambah 17 dibagi 2 hasilnya 17 cm. Jadi penentuan sortimen untuk sampel kayu puspa ini itu tergolong KBK, kayu bulat kecil, karena diameternya di bawah 20 cm. Oke, kita cari untuk sampel kayu KBB yang belum ada. Oke, selanjutnya kita akan mengukur diameter kayu lainnya. Dapat dilihat di sini dari fisik kayu ini termasuk bisa dibilang kayu rengas, orang biasa memanggilnya. Lanjut kita pada pengukuran diameternya untuk menentukan sortimen kayu ini termasuk jenis apa. Kita langsung ingat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik bontos kayu, titik tengah pada setiap bontos. Kita taruh di sini. Selanjutnya untuk pengukurannya, yang pertama kita cari diameter terpanjang, dan yang kedua itu diameter terpendek dari setiap bontos, agar kita dapat diameter rata-rata pada bontos pangkal dan ujung. Pengukuran harus melewati sumbu yang telah kita tentukan titiknya di tengah. Berarti di sini bisa kita lihat untuk diameter panjang yaitu 48 cm. Di sini kayu tidak kita hitung kulit kayunya. Dan untuk diameter terpendek itu 41 cm. Oke, lanjut kita untuk untuk pengukuran diameter pangkal. Yang pertama kita harus menentukan titik tengah bontos terlebih dahulu. Lanjut kita cari diameter terpanjang dan terpendek. Di sini dapat kita lihat telah diukur untuk diameter terpanjang 52 cm dan diameter terpendek 48 cm, sehingga diameter pangkal rata-rata 52 tambah 48 100, yaitu 50 cm. Jadi diameter kayu 50 cm, diameter ujung diameter pangkal ditambah 44 diameter ujung. Jadi diameter kayu 50 tambah 44 94, berarti 47 cm. Bisa dikategorikan sortimen kayu bulat besar karena di atas 30 cm. Oke, dari perhitungan sortimen kayu bundar tadi, dari beberapa sampel kayu dapat kita simpulkan untuk kayu puspa sampel pertama itu termasuk sortimen kayu bundar sedang, karena diameter pangkal dan ujung kita jumlahkan sehingga diameter kayu 21 cm, tergolong kayu bulat sedang. Selanjutnya untuk sampel kayu kedua itu kita dapatkan masih sama kayu puspa, diameter kayunya 17 cm, sehingga termasuk sortimen kayu bulat kecil karena di bawah 20 cm.
Yang terakhir yaitu untuk kayu rengas, dapat kita simpulkan termasuk sortimen kayu bulat besar karena diameternya di atas 30 cm. Sekian dari saya untuk praktek penetapan sortimen kayu bundar. Sampai jumpa.